hanya berani cuap-cuap di medsos. Siapa bilang? Ya? Siapa bilang? Kalau saya dipanggil pun nanti ditersangkakan ke Mabes Polri, saya datang lo langsung. Ya? Coba Listio Sigit Prabowo, langsung saya tersangkakan. Misalnya tersangka hoax kek, ujaran kebencian kek. Ya kita buktikan di mana saya hoax. Gak ada bang, sesuai yang saya katakan di publik, ya itu yang dia mati disentuh oleh Pak Roy Suryo, difoto juga sama Pak Roy Suryo tadi. Yang diamati, dipegang juga sama Dokter Tifa. Ini sesuai yang saya ungkapkan di publik. Makanya saya tantang Yakub Hasibuan, di mana saya menyebarkan berita bohong. Saya tantang Anda. Makanya saya bilang intimidasi Anda itu saya dipertimbangkan oleh tim TPU untuk menuntut balik itu. Oke, ya mudah-mudahan berbohongnya. Mudah-mudahan. Jadi yang baru bagi saya, ya skripsinya temennya itu. Karena kan skripsi Joko Widodo udah pernah saya sentuh. Nah, di perpustakaan tuh. Yang baru yang diakui itu, yang tulisannya tesis. Bu Ova Emilia, Anda tanggung jawab ini penipuan ini. Saya nggak terima ini. Nggak terima saya, Bu Ova. Tesis tulisannya itu. Bagaimana UGM mereproduksi skripsi jadi tesis. Bertanggung jawab Anda, Bu Ova Emilia. UGM itu milik rakyat, bukan milikmu. Biar Pak Prabowo Subianto tahu ini. Pak Prabowo Subianto penipuan ini oleh UGM, Anda harus tahu Pak Prabowo Subianto. Nah di dalam itu saya sempat panas, ya. Kenapa? Kita sudah datang capek-capek jauh-jauh. Mereka modal dokumen apapun tuh nggak ada loh sekelas UGM. Dengan alasan di sini kan mau silaturahmi. Kami tidak berkewajiban untuk menjadikan bukti kepada Anda. Kalian siapa? Abang sebagai alumni UGM berani membongkar kasus ijazah palsu Jokowi ini bang dengan segala risikonya bang? Jelas lah udah sampai sini ya kan. Tadi saya ditelepon oleh rekan Rismon Hasiholan Sianibar yang ikut dalam pertemuan dan coba kita hubungin beliau dan mudah-mudahan lancar ya. Jadi saya ternyata lumayan juga ya. Oke. Lancar. Halo Bro Rismon. Ya dengar bang. Oke, selamat malam bro. Malam. Anda sudah ditunggu oleh pemirsa, walaupun yang didengar adalah suara Anda yang dari Bali G itu, tapi yang paling penting informasi yang akan Anda sampaikan itu ditunggu oleh khalayak ramai. Jadi bro, bisa diceritakan tadi pertemuan dengan pihak rektorat dan dekanat ya, baik UGM maupun Fakultas Kehutanan, jam berapa dimulai, jam berapa selesai, apa yang Anda dapatkan? Karena konon katanya Anda dapat oleh-oleh baru nih. Peluru baru, kita tidak tahu. Udah dibocorin Dr. Roy Suryo ya. Oke. Silakan. Kalau kronologisnya kan tadi diceritakan oleh Pak Roy ya. Nggak apa-apa, secara singkat aja dulu. Silakan. Tadi datang saya jam 8 kurang lebih, terus Dr. Roy kan sudah nyampe di situ, baru kemudian Dokter Tifa. Nah, terus menunggu di situ berdiri. Terus setelah itu masuklah kami karena tim dari TPU ternyata ada insiden. Gitu yang membuat mereka terlambat sampai jam berapa itu, nyampe jam 10, jam 11 udah selesai. Gitu, Bang. Masuklah kami. Mulai jam 8.20-an mungkin sampai jam 10-an. Sampai selesai acara tim TPU belum datang. Itu tulang Damai Hari Lubis. Dengan ini Pak Rizal Fadila kan. Nah, terlambat. Nah, ya udah sampai selesai kami bertiga, tiba-tiba ya seperti bilang Dokter Suryo itu ada 16. Silakan, apa yang didapat di dalam situ? 16 orang di baris kedua, 2 baris mereka. Kami bertiga kayak di ujian sidang disertasi gitu, ujian skripsi. Banyak orang. Di baris kedua ada alumni-alumni yang katanya teman alumninya Pak Joko Widodo. Meskipun sebenarnya keterangan mereka sama aja lah, seperti keterangan-keterangan mereka masa lalu, keterangan pengakuan yang tidak bernilai sih. Nah kemudian apa yang kami sesalkan adalah mereka nggak membawa dokumen apapun di depan mereka, itu kosong gitu.
dengan alasan ini kan silaturahmi, ini kan nggak ada kewajiban kami untuk memberikan bukti dokumen kepada kalian gitu loh. Itu alasan mereka. Kalau mau ya di pengadilan seperti kata pengacaranya Pak Joko Widodo lah. Gitu loh. Kalau di pengadilan baru kami buka gitu loh. Nah cuma yang membuat saya agak marah tadi ya, tensi saya naik sebagai orang Batak. Ya. Oh, sempat marah juga. Wah, sempat marah. Kalau misalnya itu UGM kan katanya kan mengizinkan media, tapi media mereka saja gitu loh. Nggak ada media luar. Saya kira fair semua media ya misalnya 2 dari mereka, 2 dari kita gitu kan. Nggak boleh masuk dengan dari kita. Saya kira live streaming Bang. Udah semangat saya Bang. Ternyata nggak ada apa-apa. Gitu loh. Terus kami minta kopi ya. Nanti ini sebagai bukti. Iya katanya, tapi sampai sekarang nggak ada kopi pertemuan ya. Iya, kopi pertemuan gitu loh. Dan wakil rektor ya bidang akademik atau pendidikan itu kan ada 2 wakil rektornya, wakil rektor bidang kemahasiswaan dan wakil rektor bidang akademik kalau nggak salah perempuan. Dia mengatakan, iya Pak respon, tapi jangan dipotong-potong ya, katanya gitu. Iya, kasih saja sama media di luar, bukan saya. Jadi bukan lewat YouTube saya bilang. Kasih saja media di luar, biar fair, bukan saya. Atau Pak Roy, atau Bu Tifa kan. Kasih aja, tapi sampai sekarang nggak ada itu. Saya tanya-tanya tadi dikasih gitu. Jadi di situ tensi saya naik. Kenapa? Bu Wakil Rektor itu mengatakan, kita bekerja UGM evidence based katanya kan. Berbasis bukti, tapi buktinya di depannya tidak ada, Bang. Gitu. Jadi narasi berdasarkan ya klaim sepihak gitu loh. Itu yang saya harusnya kan kalau mereka evidence based, maka ya minimum adalah di depan mereka ini yang 34 dokumen yang diklaim punya maksudnya sejarah akademik dari Pak Joko Widodo kan gitu, Bang. Terus ada juga yang menggelikan itu. Masa saya tanya ini catatan atau histori akademik yang penting untuk membuktikan salah satu indikator kuat Pak Jokowi itu punya rekam jejak kuliah kerja nyata. Kan? Terus mereka jawab sedang kami cari gitu loh. Terus yang 34 dokumen yang diklaim itu berarti nggak ada kata KKN kan? Sedang dicari. Ada atau tidak ada? Jawabannya cuma pengakuan dari teman alumninya. Pengakuan Bang, nggak ada bukti empiris atau bukti dokumen sama sekali. Katanya di Kabupaten Boyolali, kecamatan X, di desa X gitu. Pak Roy tadi catat, saya nggak catat karena bagi saya nggak penting sih pengakuan itu. Kita kan keluarnya dari mulut dari orang yang berotoritas di UGM. Dalam hal ini kan diwakili oleh Wakil Rektor 2 tadi. Harusnya kan mereka yang mengungkapkan, baru bisa kita kutip di luar. Gitu loh. Apalagi kalau disertai bukti itu, KKN itu nggak ada. Mereka sendiri katanya sedang dicari. Kalau saya sih bilang nggak ada itu. Tapi tadi dalam press conference oleh Fakultas Kehutanan, mereka menanyakan bahwa sudah ditunjukkan skripsi asli. Ya, itu benar. Lalu itu setelah diminta Pak Dr. Roy Suryo ya. Jadi bukan already ada di depan mereka. Itu benar. Benar ditunjukkan skripsi asli. Anda meyakini bahwa itu asli skripsinya? Skripsi yang saya lihat kemarin sesuai dengan skripsi yang saya lihat di perpustakaan Fakultas Kehutanan kemarin, yaitu di print dengan dengan font modern, teknologi cetak modern, hanya ditandatangani oleh pembimbing utama dan dekan ya, tidak ada lembar pengesahan skripsi oleh penguji. Itu konsum itu. Tadi mereka bilang juga begitu pihak rektorat dan mengakuinya bahwa dulu juga seperti itu, maksudnya boleh seperti itu gitu loh. Kan bahaya itu. Kalau saya skripsi saya ada lembar pengesahannya ditandatangani oleh ketua tim penguji dan 2 anggotanya serta oleh dekan.
Iya bang, jadi kan tahapannya kan bang, sebelum ke dekan, mana mau dia tanda tangan tanpa penguji bang. Iya. Kan berurutan, bertahap. Iya. Itu pun saya tanyakan tadi, nggak bisa jawab. Terus kaitannya dengan pembimbing, Pak Kasmujo. Iya. Confirm Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing. Padahal yang tertera di situ Rasmujo atau Kasmujo? Kasmujo. Ya. Pak Kasmujo confirm pengakuan mereka, Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik. Berarti Pak Joko Widodo hoax dong saat itu. Dengan Pak Kasmujo. Kan mengaku mereka berdua adalah ini Pak Kasmujo pembimbing skripsi saya. Terus Pak Kasmujo mengaku dia pembimbing skripsinya. Jadi hoax. Kalau sesuai dengan pengakuan pimpinan rektorat tadi UGM gitu loh. Makanya saya tantang sama pengacaranya Pak Jokowi, siapa yang hoax? Pak Jokowi yang hoax. Itu diakui oleh pejabat rektorat tadi. Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik, bukan dosen pembimbing skripsi. Gitu bang. Dan berikutnya mereka menipu. Menipunya yang di mana? Loh, kan tadi ada salah satu alumni mengatakan baru Rito, gue nggak salah itu, baru Rito namanya. Salah satu datang, kan baru Rito. Ini skripsi saya sama kok dengan Pak Joko Widodo, katanya gitu kan. Cetaknya bla bla bla, di mana? Di Perdana katanya gitu kan. Saya dikasih lihat, itu wakil rektor yang ngomong. Berdua itu skripsinya katanya gitu. Ya, mereka menipu, tapi saya tidak sadar saat itu ditipu kan gitu. Karena nipunya di mana? Gitu. Di dalam ruangan itu. Enggak, maksudnya apa? Materi penipuannya apa? Materi penipuannya yang dibilang Dr. Rosyuro tadi. Dia akui itu skripsi, ya. Bang, udah saya email tadi. Iya sih, saya lagi baca ini. Sudah tahu. Kan untuk pemirsa. Hanya ditandatangani oleh dosen pembimbing. Ya. Dicetak dengan Times New Roman, teknologi cetak cantik. Tidak ada tanda tangan penguji, tidak ada tanda tangan dekan, kosong, cuma satu pembimbing. Dan di atasnya dilihat itu tesis. Diakui tadi skripsi loh. Iya. Tapi ternyata di sini dipertahankan di depan Dewan Penguji tesis Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan diterima untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna memperoleh gelar sarjana kehutanan. Salah template nyetaknya bang. Iya. Ini kesalahan baru atau kesalahan lama ini? Ya itu kan mereka menipu supaya seolah-olah itu sama seperti lembar pengesahan skripsi Joko Widodo. Yang menggunakan Times New Roman ini ya. 16 Oktober 1985 pada tanggal. Dosen pembimbing, Dewan Penguji. Yang lucunya biasanya dosen pembimbing itu 2 minimal kan? Ini cuma 1. Iya bang, itu bang. Kalau iya kan biasanya ada dosen pembimbingnya ada 2 biasanya. Itu debatable bang. Di fakultas lain mungkin 1 kan, oke aja dan itu. Oke, itu debatable. Tapi yang jelas, yang tanda tangan cuma dosen pembimbing tok ya. Dan itu formanya tesis. Ya, di sini dikatakan tesis, tapi untuk mendapatkan gelar sarjana kehutanan. Nipu kurang ini bang, kurang cantik nipunya. Oke, itu bisa dikatakan bahwa ada kesalahan ya yang tidak match karena itu tesis, tapi kemudian memperoleh gelar sarjana kehutanan, bukan skripsi ya. Gitu loh. Padahal magister untuk Fakultas Kehutanan itu dimulai berdiri 93. Oke. Jadi sebenarnya kurang canggih aja ya. Karena rasanya nipunya, Bang. Karena rasanya kalau dia tulis tesis itu tahun 85 rasanya nggak mungkin muncul. Kalau misalnya ada magisternya kan wajar salah misalnya kan. Tapi ini karena magister itu baru tahun 93 ya. Ya, tahun 93. Maka rasanya
tidak mungkin salah. Di dalam benak mereka kan tidak ada magister kan. Terus saya tanya tadi. Ini diklarifikasi nggak, bro Rismon? Enggak, saya tahu aja setelah di luar. Oke. Itu sudah ditampilkan ya? Di mana? Di Perdana. Katanya gitu kan. Kok ini udah cantik apanya, fontnya. Terus apanya kok sudah cantik itu cetakannya, nggak tahu ya, saya cuma kasih aja data ketikan terus mereka buat cantik. Oke. Tetapi kalau saya memang ya, misalnya skripsi saya, lembar pengesahannya itu memang menggunakan cetakan Times New Roman, tetapi ketikannya pakai WordStar yang dot matrix itu. Iya bang, makanya saya bukan itu mirip itu bang, bukan Times New Roman. Kalau abang masih awam, kalau saya melihat beda dari dilakukannya. Saya analisa karakter demi karakter. Oke, jadi kalau saya pakai mata awam ya. Star ya dicetak dengan dot matrix ya bang ya. Iya. Mirip keluarga serif itu, gitu loh bang. Oh, sans serif gitu ya? Iya, gitu loh bang. Tapi enggak, maksudnya lembar pengesahannya doang yang mirip Times New Roman, yang berbeda dengan ketikan skripsinya. Kalau ketikan skripsinya memang dot matrix, tapi lembar pengesahannya itu agak solid, hurufnya tidak titik-titik. Tapi kalau abang periksa lagi lekukannya yang cantik ya, untuk Times New Roman, kaki-kakinya yang tipis, bang, itu beda bang. Oke. Bisa bilang sama, tapi saya tidak, karena saya detil dibilang itu bang. Pattern itu. Jadi saya misalnya saya kasihkan kepada bro yang saya punya misalnya untuk dilihat sepintas ya lembar pengesahannya, itu skripsi tahun 94 kalau saya kan. Sebentar. Oh, abang sudah 94? Iya, saya 94. Oh, kirain 85 bang. 85. Maka 94 ya beda ya. 92 sudah ada Windows. Saya kira apa? Oh enggak pakai Windows saya. Saya pakai DOS masih. Ini jauh kali ya. Masih pakai DOS saya. Saya pakai DOS masih. Iya. Tapi lembar cetakannya ini yang baru saya sharing ini. Itu Times New Roman bukan ya? Nah, abang tahun 94 kemungkinan sudah ada kalau tahun 94. Karena kan Windows 31 itu 92. Masuk Indonesia sekitar 94-95, bang. Abang ini kirain tahun 85. Tua sekali saya 85, belum setua itu saya. Jadi yang bro curigai adalah cantik kali itu hurufnya ya. Cantik kali bang. Untuk konteks 85 itu cantik kali gitu ya. Aduh, itu satu-satunya di dunia itu bang. I see. Yang kedua adalah ternyata di situ dikatakan tesis, bukan skripsi. Makanya saya bilang tadi kepada tim TPUA, coba laporkan tuh penipuan itu. Wakil rektor dan semua pejabat-pejabat yang tadi hadir itu. Mereka sengaja kalau boleh saya. Ini punya siapa diakui punya teman Pak Jokowi katanya yang tesis saya. Temannya kalau nggak salah baru Ritou namanya. Hadir tadi nggak? Hadir, dia mengakui skripsi saya. Dicetak di Perdana. Terus saya tanya, kok bisa secantik ini? Ini kan sudah modern, nggak tahu, dicetak aja begitu. I see. Kan orang kan mengklaim bahwa pada tahun 80-an itu sudah ada percetakan Sanur sama Prima ya? Enggak, udah berubah. Perdana lagi kata mereka. Oke. Jadi karena jangan-jangan percetakannya itu juga agak protes. Iya. Itu template-nya tesis itu, Bang. Bro Rismon. Saya mendapatkan informasi dari Roy Suryo, Anda melakukan juga face recognition ya terhadap ijazah yang diakui sebagai asli oleh kader PSI.
Iya, itu yang diakui PSI ya. Jadi bukan dari apa nanti kita ITE pula ya. Iya, maksudnya diakui sebagai yang asli oleh kader PSI. Nah, Anda melakukan face recognition ya terhadap foto itu? Iya dong, iya. Berapa persen Anda menemukan kemiripan dengan Pak Jokowi foto itu? Di bawah 50%. Di bawah 50%. Iya. Katanya itu baru 80 sampai 90%. Oh, dengan Dumatno Budi Utomo ya? Iya, Budi Utomo ya. Nah, itu iya ke situ. Itu malah lebih gede ya. Iya, otot-otot bibir, mata, walaupun pakai kacamata masih kelihatan. Terus khususnya di bibir bawah, terus hidungnya yang mancung itu otot-ototnya namanya key points ya. Key points, titik-titik kunci itu memang lebih sesuai ke Dumatno. Oke. Tapi sekali lagi ya, data yang saya dapatkan tuh dari web kan gitu. Iya, I know. Nggak bisa untuk forensik penuntutan di hukum kecuali mereka foto langsung Pak Dumatno kan. Iya. Baru dibandingkan dengan ijazah yang langsung di-scan kalau ada dari Pak Jokowi gitu loh. Itu kan saya bandingkan dengan ijazah PSI, versi PSI. Iya. Tapi ini juga ada berita misalnya, tapi saya tidak tahu siapa yang bikin ya. Jadi foto yang mirip Dumatno ini digunakan SMA, digunakan pada saat nikah, digunakan juga pada saat ijazah S1. Biasanya kan. Nggak tahu itu. Oke. Yang saya bandingkan kan dengan yang ijazah versi PSI. Oke. Ya. Terus yang beredar foto wisuda. Ya. Yang beredar bang, saya nggak bisa klaim punya siapa yang beredar. Itu lebih cocok ke Dumatno. Kalau foto wisuda itu, kan kalau saya melihat ada dua foto wisuda yang pakai toga itu memang nggak mirip sama sekali. Iya, tapi itu kalau lebih cocok ke Dumatno daripada Joko Widodo yang beredar ya. Iya, kalau foto ijazah itu nggak mirip juga sama Jokowi. Kan foto ijazah 50% dua-dua. Oh, oke. Karena foto ijazah itu lumayan mirip tuh Jokowi kalau dari jarak jauh ya, karena kita dari jarak jauh kan kita nggak tahu kan. Tetapi kalau begitu dibandingkan dengan lekukan key points ya namanya, lekukan bibir, terus titik-titik kunci di sekitar hidung, ya, dengan garis garis rahang, jauh, bang. Oke. Ya, tetapi memang persoalannya kita tidak hanya melihat fotonya ya, karena kita harus melihat konteks. Kan pakai face recognition, pakai neural networks, pakai deep learning gitu kan. Kita lakukan dulu pre-processing ya, masukan, kita olah dulu dengan teknik-teknik image processing, baru kita umpankan menjadi masukan ke deep learning gitu. Jadi banyak orang yang melakukan gagal karena mereka art dari deep learning tersebut ya, seni dari deep learning atau face recognition itu adalah di pre-processing ini, gitu loh. Tapi intinya kan tidak hanya foto kan, artinya kemungkinan asli dan palsu itu sandarannya tidak hanya foto, tapi juga bisa eksistensi ijazah itu secara keseluruhan, apakah itu hasil reproduksi ya, ataukah memang asli kan? Iya, yang ijazah versi PSI itu kan kita lakukan juga samping pencocokan lewat deep face, juga saya lakukan juga dengan ELA, sama seperti Pak Dr. Roy Suryo. ELA itu di mana-mana sudah editing itu, dan deep fake ya, probabilitas kepalsuannya itu di atas 70%. I see. Jadi itu paling tidak kan diklaim sebagai PSI yang sekarang ngadu-ngadu kan, siapa saja katanya menyebarkan berita hoax ijazah palsu. Kan dari yang dia klaim itu kita analisa. Oke. Bang, ya kan? Ya, jadi sah gitu, karena dia paling tidak itu yang katanya dia lihat. Nah, ini ijazah aslinya katanya kan begitu kan? Biar kalian bisa lebaran dia bilang kan. Gitu. Bro, setelah ini bro ikut ke Solo. Nah, rencananya ikut, tapi kita lihat dulu koordinasi di lapangan. Saya pengen ikut sih. Loh, rencananya ikut kan bukannya pasukan sudah bergerak? Bukan pasukan, maksudnya mobil udah bergerak ke Solo.
Iya, sudah ke Solo. Itu Pak Reza Fadila dan ini tulang Damai Hari Lubis. Oke. Kalau Anda masih posisi di mana? Masih posisi dirahasiakan. Oke, benar. Saya juga saya juga tidak expect menyebutkan posisinya. Nanti akan terjadi penghadaman, penggagalan ya. Iya, Bang. Ya, saya dengar di Solo sudah ada Hercules itu. Anda nggak gentar? Itu bukan hoax ya, Bang? Bukan, karena ada videonya ya. Ada berita-beritanya. Bukan video reproduksi dari yang berapa tahun lalu, bukan? Nah, ini yang saya nggak ngerti ya. Karena kita kan tidak punya kemampuan untuk scrutinize. Ya, jadi yang jelas ada berita-beritanya. Kalau kita lihat misalnya, kita mulai dari berita ya. Iya. Kan tanggal berita menunjukkan kan. Nah, misalnya ini. Oh gitu. Ada berita, Bang ya? Ada beritanya. Kan tanggal berita menunjukkan tuh, tanggal 15 April 2025, rumah Jokowi mau digeruduk soal tudingan ijazah palsu, Hercules mendadak muncul di Solo. Jadi karena itu dari berita mana, Bang? Ini beritanya ada dari Okezone, ada dari Detikcom, kemudian ada. Apa gunanya Hercules di situ? Orang yang datang juga tim TPUA yang sudah istilahnya berpendidikan kok. Sopan. Saya tadi kan bercengkrama semua sama bapak-bapak, ibu-ibu tim TPUA. Apa yang membahayakan? Nggak ada. Tadi juga sopan santun di UGM, nggak ada terjadi apa-apa. Intelijen pun berapa kayaknya tadi di situ berserakan santai-santai aja mereka nongkrong-nongkrong. Ya, mereka kan bukan kelompok yang biasa menggunakan kekerasan kan? Iya, makanya saya bilang ngapain Hercules di situ? Itu malah memperburuk citra Joko Widodo kalau ada mereka di situ. Bisa juga kemudian seolah-olah pemerintahan yang baru mengendorse karena to some extent Hercules ini dianggap dekat dengan Prabowo kan? Nah, itu saya nggak tahu, Bang. Tetapi apa hubungannya Hercules ada di situ? Kan lagian yang tua-tua kok tadi emak-emak. Saya kan tadi foto-fotoan semua sama ibu-ibu, bapak-bapak sudah pada tua, berumur. Iya. Damai Hari Lubis sudah tua. Iya, kekuatan ototnya pun udah nggak ada. Rizal Fadila sudah tua gitu ya. Saya kan tadi semua kumpul di situ di Fakultas Kehutanan, Bang. Apa orang udah pada tua-tua, emak-emak, bapak-bapak. Bro nggak lihat Egy Sujana ya? Katanya dipanggil polisi, Bang. Bukan? Oh sih, oke, berarti bro tidak tahu ya, nggak lihat ya. Saya juga nggak ngerti persisnya. Jadi infonya tadi dari Bang tulang Lubis, Haru Lubis katanya dipanggil polisi atau apa? Oke. Kaitannya dengan laporannya itu mungkin. Oke. Ke Bareskrim. Oke, pintar sekali Bareskrim ya. Maksudnya mengundangnya persis saat dia mau ke Jogja. Iya, sangat pintar juga Bu Rektor kan. Iya. Didatangi tanggal 15 berhalangan dia ada arah urusan ke Jakarta katanya. Oke, bukan ke luar negeri bukan ya, ke Jakarta ya? Nggak ke Oslo ternyata, Bang, ke Jakarta tadi Wakil Rektor bilangnya. Oke, ya tapi coba nanti ditemuin lagi. Minta janji, pokoknya kita minta bertemu Rektor UGM. Kapan Rektor punya waktu kita yang menyesuaikan. Dan jangan menipu lagi. Bahasa Anda itu memang firm menipu itu ya? Iyalah, itu formatnya tesis loh, Bang. Iya. Dan itu mungkin itu cuma tanda tangannya pembimbing. Makanya saya bilang sama Bang Fadila tadi dan Bang tulang Lubis ya, tuntut itu mereka. Saya nggak sudi saya datang jauh-jauh saya ditipu mereka. Enak banget mereka kira siapa? Itu kan UGM bukan milik mereka loh. Kebetulan menjabat, setelah pensiun nobody juga mereka. Oke. Gitu loh. Anda setelah ini udah firm mau ke Solo ya? Atau masih mempertimbangkan? Masih mempertimbangkan, Bang. Tadi sih saya firm. Tetapi ada info-info sedikit intelijen. Oke. Untuk jaga jarak dulu karena tadi itu ada berita Hercules itu. I see ya. Mudah-mudahan Hercules datang di sana hanya untuk menyambut saja, bukan untuk
memproduksi kekerasan ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Nggak ada hubungannya kan Bang? Apa hubungannya? Emak-emak, bapak yang sudah pada tua berumur dan sebagian juga sudah punya cucu. Pakai otot apa sih yang ditakutkan? Makanya enggak, dibalik dia mau nakut-nakutin. Yang ditakut-takutin itu sudah pada tua. Oke, jadi rencana Anda ke depan apa, Bro Rismon, setelah ini? Katakanlah Anda ke Solo misalnya, atau tidak ke Solo. Ada apa rencana Anda ke depan? Rencana saya ke depan ya lebih menyuarakan ini ya. Oke. Ya, untuk UGM jujur lah. UGM jujur. Janganlah tadi yang barang repro itu, barang repro diakui lagi sebagai produk tahun 1985. Tulisan saja tesis. Ini perlu Bu Ova. Oke, Anda yakin betul ya itu barang repro ya? Tesis Bang, tesis aja magister kehutanan aja 93. Ya siapa tahu dia salah ngetik, tapi rasanya nggak mungkin salah ketik. Jauh ya. kali Bang skripsi ke tesis. Jauh kali ya, luar biasa. Jauh kali, mungkin kalau skripsi jadi skripsu mungkin Bang. Oke. Ini dibilang nih, tolong BEM Jogja jaga Bang Rismon ya. BEM Jogja. Oke, Bro. Mungkin ada closing statement apa yang Anda ingin sampaikan seluas-luasnya. Terserah Anda mau menyampaikan apa, baik kepada pemirsa maupun kepada UGM. Silakan. Kepada Bu Rektor lah. Kepada Bu Rektor Ova, kami menyesalkan ya. Ibu Rektor kan harusnya tanggung jawab penuh, otoritas tertinggi di UGM, malah entah kemana, katanya mengakunya Jakarta, urusannya apa. Dan yang kedua, jangan lagi barang-barang repro ya diakui tahun 1985. Apalagi tulisannya pun tesis, jauh kali dari skripsi. Itu penipuan. Saya sudah minta kepada tim TPUA pertimbangkan untuk menuntut penipuan itu. Gitu. Karena mereka sendiri loh, dari mulut wakil rektor yang berdua itu loh mengatakan, itu skripsinya temannya Jokowi. Itu skripsinya temannya Jokowi, skripsi. Dan sayangnya baru ketemunya di luar ya. Nah, gitu. Dan semua pertanyaan-pertanyaan saya, Bang, ya, yang saya ungkapkan di publik, itu satu pun tidak ada mereka jawab loh. Oke, tapi by the way, siapa yang motret lembar pengesahan tadi? Saya minta izin dulu. Kan minta izin dulu. Mau saya foto langsung, minta izin dulu dong. Katanya Bu Wakil Rektor bidang akademik. Ya sudah, karena saya batak tembak langsung kan mau saya foto kan gitu Bang. Iya. Nah ternyata dilarang, minta izin dulu katanya sama itu pemiliknya. Baru itu kalau nggak salah itu, yang katanya teman sangkatannya Jokowi kan. Minta izin Pak, saya bilang gitu. Oke deh, foto-foto. Ya itulah saya foto itu, tesis. Padahal yang namanya skripsi atau apapun tesis itu barang publik itu sudah. Bukan ya barang itulah pribadi. Bang, minta izin dulu katanya. Ya sudah, saya minta izin, saya fotokan. Gitu. Ya itu hasilnya. Gitu loh, tesis. Oke, jadi 1985. Jadi apa yang Anda ingin katakan kepada Ova Emilia, Rektor? Bu Ova Emilia kalau nggak jujur mundur aja lah. Oke, itu aja ya? Iya, mundur. Oke. Jangan hancurkan nama Universitas Gajah Mada, apalagi menyajikan barang repro yang tulisannya tesis diakui skripsi tahun 1985. Hancur nama UGM itu. Yakin saya ini diketahui publik, UGM pasti hancur namanya. Itu keluar dari mulut wakil rektor tadi itu skripsinya temannya Jokowi. Bagaimana mungkin bisa tesis? Jauh sekali. Salah ketik dari skripsi menjadi tesis. Magister saja berdiri tahun 1993. Mundur aja lah Bu Ova, mundur. Anda tidak layak lagi jadi UGM yang milik rakyat. Ingat Bu Ova, ya, Anda boleh pejabat di UGM, tetapi Anda bukan pemilik UGM itu. Itu milik rakyat itu. Anda boleh pensiun,
dan tidak lagi dianggap oleh rektor saat itu. Tapi UGM tetap berdiri, tetap milik rakyat. Stop menipu. Saya bersih sekali saya ditipu, Pak. Oke. Masa pertemuan formal seperti itu mereka mengajukan yang mereka klaim sebagai bukti itu penipuan loh, barang tipuan loh. Masa skripsi jadi tesis, ditandatangani cuma pembimbing. Oke. Saya bilang kan tadi bagaimana ini bisa jadi skripsi? Yang skripsi Jokowi, skripsi Jokowi yang dilihatkan itu juga tidak ada lembar pengesahannya ya? Gak ada bang, sesuai yang saya katakan di publik, ya itu yang dia mati disentuh oleh Pak Roy Suryo, difoto juga sama Pak Roy Suryo tadi. Yang diamati, dipegang juga sama Dokter Tifa. Ya sesuai yang saya ungkapkan di publik, makanya saya tantang Yakub Hasibuan, di mana saya menyebarkan berita bohong. Saya tantang Anda, makanya saya bilang intimidasi Anda itu saya dipertimbangkan oleh tim TPU untuk menuntut balik itu. Oke, ya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan secara baik ya, bro. Iya bang, tapi jangan gampang lah menuduh saya hanya karena dia pengacara di pihak Pak Jokowi langsung menuduh saya mengarah berita bohong. Di mana bohongnya? Tadi konson apa yang saya ungkapkan di publik, ya itu yang dipoto oleh Dr. Suryo dan Dr. Tifa, mereka sentuh juga itu skripsi itu. Karena biasanya yang namanya berita bohong itu adalah berita yang tidak sesuai dengan keinginan penguasa. Nah, itu beda hal itu bang. Makanya saya bilang saya tantang Yakub Hasibuan. Ya, walaupun kita pernah satu pihak mendukung Jessica, tetapi saya selalu mendukung kebenaran, apalagi kebenaran ilmiah yang saya pegang selama saya kuliah. Oke. Gitu loh. Saya nggak mau terikat sama orang, saya terikat pada kebenaran. Luar biasa, bro. Iya bang. Apalagi yang mau disampaikan? Mumpung orang lagi mendengar nih, banyak yang mendengar lagi nih. Jadi Bu Ova Emilia satu kata mundur. Oke. Tadi wakil-wakil rektor yang 2 wakil rektor itu akan dituntut, mudah-mudahan dituntut itu. Penipuan itu. Waktu rektornya itu akademik sama kemahasiswaan tadi hari itu, dan orang-orang yang ada di situ itu ada sekretariat, pejabat-pejabatnya itu sama Dekan Sigit Sunarta, Dr. Sigit Sunarta. Anda berbohong Anda. Dengarkan ini. Skripsi yang diakui teman Joko Widodo itu tesis tulisannya. Dan kelihatan itu reproduksi. Rasanya repro itu. Tidak mungkin tahun 85 ya. Saya dapati saat itu. Saya sadarnya di luar pada saat podcast tadi di Sentana TV. Oke. Saya baca-baca baru saya tahu. Nah, kalau tadi saya tahu di pertemuan itu, saya maki-maki itu semua, Pak. Bang. Iya. Jadi besok begitu menyebar berita ini, maka UGM akan hancur. Nama baiknya apapun yang diklaim mereka, 34 dokumen yang lain, itu tidak akan pernah dipercaya publik lagi. Kenapa ya? Satu-satunya yang baru tadi yang disajikan adalah skripsi temannya itu, yang lain nggak ada. Skripsi temannya Joko Widodo itu, dan itu penipuan. I see. Jadi yang dipersiapkan itu cuma itu aja, yang lainnya nggak ada. Enggak ada, itu yang dibawa temannya itu, sisanya ya satu skripsi Joko Widodo itu yang diminta oleh Dr. Suryo, itu pun diambil dari perpustakaan atau entah dari mana. Jadi yang baru bagi saya ya skripsinya temannya itu, karena kan skripsi Joko Widodo udah pernah saya sentuh. Nah, di perpustakaan tuh yang baru yang diakui itu yang tulisannya tesis. Bu Ova Emilia, Anda tanggung jawab ini penipuan ini, saya nggak terima ini. Gak terima saya Bu Ova. Tesis tulisannya itu, bagaimana UGM mereproduksi skripsi jadi tesis. Bertanggung jawab Anda Bu Ova Emilia. UGM itu milik rakyat, bukan milikmu. Biar Pak Prabowo Subianto tahu ini. Pak Prabowo Subianto penipuan ini oleh UGM, Anda harus tahu Pak Prabowo Subianto. Apa yang Anda harapkan kepada pemerintahan sekarang? Pak Prabowo Subianto, ya tahulah Pak Prabowo Subianto bagaimana lembaga pendidikan di sini jadi lembaga penipu. Ya, lembaga penipu bang.
Masa skripsi aja cuma pembimbing, ditandatangani skripsi jadi tesis. Lembaga apaan tuh UGM itu? Lembaga penipu. Saya berkali saya ditipu, apalagi dalam pertemuan formal tadi. Kecuali mungkin mulutnya orang-orang lain gitu kan, entah siapa, satpam atau apa ya. Tetapi ini dari mulutnya wakil rektor berdua itu, skripsinya temannya Jokowi katanya. Kalau nggak salah ya namanya Baru Ritowu gitu loh. Oke. Ada kalau nggak salah di album apanya itu, album wisudanya yang diakui Joko Widodo itu, kalau nggak salah Baru Ritowu ada itu. Coba abang cek nanti di Ritowu ya. Baru Ritowu itu. Itu tesis itu. Kacau ini bang, kalau ini besok beredar habis UGM itu, habis. Saat itu Pak Prabowo, Bu Ova Emilia itu sudah melarikan diri dari tanggung jawabnya, nggak berani menghadiri. Ya, penipu pula, barang bukti tipuan pula yang disajikan satu-satunya yang baru tadi. Hancur Pak lembaga pendidikan kita bang, hancur. Saya sedih malah mendapati ini. Kenapa? Ya alma mater kita bang. Ya jadi pemirsa sekalian, Rizmon ini adalah lulusan Fakultas Teknik Elektro tahun Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro. Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro. 94, lulus 98. Termasuk pintar. Jauh lebih pintar daripada Refli Harun yang cuma Fakultas Hukum. Karena dulu kalau mahasiswi katanya mau cari Fakultas Teknik, ya kan? Jangan angkat telur lah bang. Oke, Bro Rizmon, mudah-mudahan ini didengarkan oleh banyak pihak ya, dan menjadi jalan bagi kita untuk mengungkapkan kebenaran. Ya, teruslah Anda bersuara karena suara Anda didengarkan, dan mudah-mudahan tetap di jalan yang lurus ya, jangan belok-belok begitu. Oh, jelas bang, udah ada tawaran, saya tolak mentah-mentah. Atau ditawar apa? Jadi bintang film? Rahasia bang. Ya paling kan di tawaran itu kan cuma 3 aja, harta, tahta, wanita, kan begitu aja kan. Ya mudah-mudahan Anda tidak pernah tergoda. Itu kan bang ya, tadi kan sudah saya kirim tadi. Kalau abang perlu yang resolusi lebih tinggi, saya kirim lewat email. Soalnya tadi lewat WA kan resolusi rendah tadi dikompres. Oke, mudah-mudahan ya Anda tidak tergoda. Anda tetap di jalan yang lurus. Ulang-ulang itu bang ya, di konten abang. Iya, skripsi jadi tesis. Saya tampilkan terus ya. Jadi kita ada 3 dokumen yang dianggap bermasalah. Skripsi jadi tesis, yang dijadikan pembanding, kemudian ijazah yang fotonya tidak match gitu ya. Iya. Kemudian dan yang ketiga, tulisan fontnya di lembar pengesahan dan ijazah itu modern, cetak modern. Oh itu ijazah cetak modern juga ya? Waduh, saya amati juga kan bang, skripsi maupun ijazah. Lalu skripsi juga digital bang. Ya, skripsi juga nggak match juga dengan. Jadi seperti buat film kurang sempurna untuk menyajikan background tahun 85 itu ya? Menurut saya sih kurang sempurna nipunya gitu. Anda keras sekali. Oke bro, makasih bro. Nanti kita lanjutkan lagi ya kalau ada informasi baru ya. Oke bang, makasih bang. Oke sobat RH, bye. Ciao. Saya matikan ya. Iya bang. Ya sahabat sekalian, itu tadi dengan Rizmon Sianipar ya. Memang gaya bicara beliau belak-belakan seperti khas orang dari seberang sana ya, dari tanah Tapanuli ya, dari suku Batak. Tetapi intinya adalah yang perlu kita pegang adalah apa yang dia sampaikan tidak hanya berdasarkan asumsi tapi a scientific proof ya. Jadi ada pembuktian yang sifatnya ilmiah. Dan dia lakukan itu terhadap so-called ijazah asli Jokowi yang diklaim oleh atau di-spill oleh kader PSI. Dia lakukan juga terhadap skripsi ya yang terlalu manis, terlalu cantik untuk suasana tahun 85. Dan yang ketiga adalah terkait dengan ijazah skripsi pembanding yang ternyata tulisannya tesis dan manis sekali juga hurufnya.
Begitu ya, tidak sesuai dengan tahun 85 yang dia tidak hanya omon-omon tapi memang dia scrutinize, dia lakukan pendekatan saintifik untuk menjawab itu semua. Jadi Rismond melakukan itu, kemudian Roy Suryo melakukan itu, yang justru kita ingin lakukan adalah pembanding dari pihak-pihak yang memang mengatakan bahwa itu semuanya asli, baik skripsi maupun ijazahnya. Bukan kita yang mau kita dengar adalah pernyataan dari mereka yang selama ini selalu ingin menggunakan jalan kekerasan atau dari lawyer-lawyer kuasa hukum yang belum apa-apa mengancam untuk mempolisikan orang-orang yang mengatakan ijazah palsu dan lain sebagainya. Padahal penyelesaian yang paling elegan adalah adu bukti di ranah pengadilan perdata dan mudah-mudahan pengadilannya pun fair dan berani untuk menyidangkan kasus ini secara independen. Itu saja saudara sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan seharian ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.